Bang, terkait katanya berkas Nikita udah P21 di Kejati sendiri sudah mengatakan iya, tapi dari pihak polisi Polda belum ada statement sampai sekarang lah kalau dinyatakan Nikita udah P21. Seperti apa nih, mungkin dari pihak DRG sendiri memang benar atau gimana? Ya, jadi begini, terhadap pemberitahuan resmi kepada kami ya, baik dari pihak penyidik maupun dari jaksa penuntut umum ya, itu secara resmi belum ada pemberitahuan kepada kami maupun kepada klien kami tentang adanya penetapan P21. Tapi ini memang sudah beredar ya di media bahwa dari pihak Kejati dari Kasipenkum sudah menyatakan bahwa berkas tersangka dengan inisial NM dan IM itu sudah ditetapkan menjadi P21 pada tanggal 28 Mei 2025 ya, seperti itu. Nah, kemudian terhadap itu ya kita menunggu apakah nanti dalam waktu dekat ini dilakukan tahap kedua atau bagaimana, kita tetap menunggu. Tapi yang pasti kami berharap ya apa yang menjadi laporan klien kami tertanggal 3 Desember dan pengaduan klien kami tanggal 1 Desember terhadap 4 orang itu harus dikupas nantinya dalam fakta-fakta persidangan. Ya, jadi pada prinsipnya kalau dipertanyakan bagaimana tanggapan klien kami dan juga kami sebagai kuasa hukum dan penasihat hukum dari klien kami terhadap laporan klien kami, ya kami kecewa sebenarnya. Ya, seharusnya yang kami laporkan itu bukan terhadap hanya 2 orang aja ya, tapi terhadap 4 orang. Dan kemudian kami perlu sampaikan bahwa penetapan P21 ini kan sebenarnya dari awal kami sampaikan sudah kami yakin ya tidak akan mungkin tidak P21 terhadap 2 tersangka ini. Tapi yang jadi persoalan kalau kemudian ada rekan-rekan sejawat kami ya, praktisi hukum yang lain berpendapat lain, yang mungkin karena mereka tidak memahami peristiwa hukumnya gitu. Mereka tidak memahami alat bukti dan barang bukti yang kami sajikan kepada penyidik. Ya, jadi sesungguhnya kalau kita berbicara tentang kewenangan advokat, itu jelas dituangkan dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 di pasal 14-15. Kami ini kan penasihat hukumnya Dr. Reza Gladys yang menangani perkara ini. Ya, kami berpendapat ya pasti dengan peristiwa hukum yang sebenarnya. Nah, jadi ini ya satu sisi kami menyampaikan bahwa adanya pendapat-pendapat tentang yang menyatakan tidak akan P21 ternyata itu keliru ya. Jadi ke depan kami berharap janganlah terlampau banyak mengiring-giring opini sehingga membuat satu informasi sesat terhadap masyarakat. Seperti itu. Bang, sudah P21 nih kita mendengar kabar bahwa NM tiba-tiba sakit dan masa penahanan ditambah sebulan 30 hari. Nah, mendengar itu gimana mungkin dari pihak RG sendiri? Saya rasa ya. Hari ini kan nyata sudah P21 ya, diketahui oleh umum ya, tapi surat itu per tanggal 28. Nah, kemudian dinyatakan P21 itu adalah bagaimana tindak lanjut secara undang-undang dilanjutkan dengan penyerahan barang bukti dan tersangka ya, yang 2 ini ya. Nah, kalau tadi alasan seperti ada sakit ya, jaksa penuntut umum dalam hal ini menunggu sifatnya seperti yang dijelaskan tadi, menunggu sampai datangnya penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, bagaimana pengujian kalau dinyatakan sakit itu kan sakit seperti apa kan harus dibuktikan. Kalau dari penyidik ada dokter khususnya, kalau dari pemerintah ada. Kalau bila perlu pembanding dari kita penasihat hukum menyediakan dokter apakah benar sakit. Tapi saya pikir itu sudah jauh untuk meyakinkan. Tapi pemerintah atau dokter penyidik sendiri menyatakan sakitnya harus seperti apa. Nah, tidak dianggap sakit-sakit seperti biasa. Kalau memang itu tidak ada menyimpulkan sakit, ya itu kewajiban dari penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti. Nah, selanjutnya itu setelah tahap 2, bahasanya tahap 2 lengkap secara formil dan material, maka jaksa dalam hal ini dapat melakukan penahanan kejaksaan 20 hari. Jadi kalau di dalam proses penahanan atau di dalam proses kejaksaan itu, saya pikir jaksa dalam hal ini kan sudah mempelajari berkas perkara secara lengkap, secara utuh, formil dan material. Jadi saya pikir dengan membuat konsep surat dakwaan sebelum dilimpah, ya mungkin jaksa ini membuat, ya saya pikir nggak susah lagi membuat suatu surat dakwaan dengan kelengkapan berkas yang sudah lengkap. Jadi nggak sampai 20 hari, saya pikir kewenangan
di jaksa dalam tahanan ini sudah dilimpah berkas perkara untuk dilanjutkan ke pengadilan. Nah, pengadilan lah nanti akan membuka semua bukti-bukti yang ataupun berkas perkara secara terbuka untuk umum. Ya, di situ akan kita lihat apa yang kita laporkan selama ini akan teruji di pengadilan. Jadi itu mungkin penjelasan untuk Pak D1. Jadi kita jangan ragu lah, sakit seperti apapun itu tidak hanya dalam ucapan teman sejawat yang bilang dia dalam kondisi sakit, tapi pembuktian sakit secara formil harus ada kepada kita. Bila perlu kita menyiapkan dokternya, meyakinkan bahwa yang bersangkutan benar-benar sakit, yang benar-benar nyatanya tidak sakit, sudah jaksa menunggu hasil penyerahan tahap kedua dari penyidik. Itu mungkin. Bang, ini ada indikasi untuk diperlama atau gimana gitu Bang, mungkin Bang? Tidak ya. Proses diperlama, saya pikir ya kalau sudah P21 undang-undang kan tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Apapun alasannya kan ya teman-teman kan bisa melihat sendiri kondisinya kan sudah nyata P21 wajib diserahkan. Nah, hanya saja penyerahan itu ada alasan tertentu, ya jaksa juga tidak bisa menyatakan silakan tidak bisa juga. Tapi ada batas waktu, saya pikir penyerahan tahap 2 itu akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, sehingga proses itu sudah kewenangan penuh pada penuntut umum. Saya pikir nggak lama lagi itu akan penyerahan. Di proses kejaksaan juga, saya pikir nggak lama juga, karena sudah mempelajari berkas perkara, material dan formilnya, ya menyusun rendak ya, bahasa rendak itu rencana dakwaan, kemudian sudah menjadi murni dakwaan, baru diserahkan ke pengadilan untuk dilanjutkan pemeriksaan oleh pengadilan. Pikir itu ya. Bang, berkaca pada kasus umumnya sama seperti itu ya, di mana di hari H itu yang bersangkutan sakit dan sekarang hal yang sama terjadi. Apalagi sih Pak, ada indikasi juga ada keterkaitan antara institusi ya. Jadi kok susah sekali ya, padahal ini kan hal yang sudah simpel, sudah jelas, semuanya sudah berkas sudah. Ya kalau sakit itu ya biasa, itu masalahnya. Tadinya kan harapannya terlalu tinggi dengan adanya perdebatan yang cukup panjang kalau kita lihat saat ini di masyarakat, bahwa ini enggak P21, ini habis masa tahanannya, jadi harapannya tersangka ini terlalu tinggi, jadi dianggapnya ada yang bahkan hari ini mau potong tumpeng Selamatan. Terus bebas ya? Ternyata tiba-tiba P21 ya wajar lah kalau tiba-tiba naik gula kan kemungkinan aja kan, naik tensi ya nggak apa-apa lah kalau itu manusiawi kalau itu kok. Tapi kita berharap juga ini seperti apa yang katakan rekan kami, untuk bukti pernyataan sakit itu nanti kan ada tim medis. Kami yakin percaya kok nggak lama ini sakitnya karena shock aja tiba-tiba, mestinya bebas, mestinya tidak P21, kok bisa jadi P21, kok bisa diperpanjang tahanannya. Nah ini membuat ya kita manusiawi kita anggap kok. Bang, bicara soal batas waktu dalam prosedurnya itu berapa lama Bang untuk kejaksaan menunggu pelimpahan kedua ini? Batas waktu tidak ada ditentukan batas waktu, tapi yang jelas sudah diperpanjang 30 hari dan itu tidak akan lama. Ya kalau mau sakit biasanya sakit kayak gini kan sakit mendadak ini sakitnya. Jadi kita tidak ada kesan negatif dalam hal ini, apakah ini sakit ini berbuat atau tidak, enggak. Kita benar-benar melihat bahwa harapan terlalu tinggi, ternyata tiba-tiba berubah semua. P21, pempanjang tahanan, ya shock lah. Wajar kok, bagi kita wajar aja itu sebagai manusia. Bang, kan ini sudah P21, apakah sidang perdatanya nanti tetap berjalan atau seperti apa sih Bang? Perdata tetap jalan, karena itu kan terpisah. Kalau ini kan masalah pidananya, perdatanya kan gugatan. Seperti apa yang kami sampaikan, pengadilan tidak bisa menolak setiap yang diajukan gugatan. Hanya secara logika, kita bicara logika, belum masuk materi ya. Kalau sudah terbukti pembahasannya, apalagi mau digugat? Ya sudahlah, kita ladenin nanti tanggal 11 Juni, kita akan datang juga ke pengadilan, melihat situasi apa sebenarnya perkembangan selanjutnya.
Oke, baik. Ada lagi nggak Pak? Bang, soal tadi kemungkinan dari pihak abang juga ada dokter begitu yang biar yakin lah ibaratnya. Ada kemungkinan ke situ bang? Seperti itu. Ya, kita harapkan dokter yang disiapkan oleh penyidik dalam menelpon sebagai pari dan dengan dokter yang disiapkan oleh tim untuk penyerahan itu sudah cukup sebenarnya ya. Nah, kalau memang kita siapkan itu dimintakan kepada kita siapkan juga. Undang-undang menyatakan seperti itu pembandingnya. Ya kan namanya membanding ya. Karena begini, pertanyaan awal yang datang apabila diserahkan ini NS dengan M ke kejaksaan, pertanyaan jasa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Nah itu, kalau dalam keadaan saya ya manusiawi saya tidak sehat. Nah, dapatkah saudara memperlihatkan bukti Anda tidak sehat? Baru bicara surat. Nah, kalau memang dinyatakan ya sehat hanya ucapan, ya sudah diterima. Nah, itu jadi menyampaikan seperti itu, pertanyaan itu menghindari jangan yang sakit dibawa. Nah, padahal seperti tadi disampaikan manusiawi orang sakit ya sakitnya seperti apa harus diuji melalui medical medis ya. Itu. Berarti dari pihak abang sendiri belum ada menerima keterangan apapun ya Bang? Secara resmi belum ada ya, jadi ini pun kita melakukan preskon kan sebenarnya kan berdasarkan keterangan dari Kasipenkum ya, Kejati. Nah tapi pada prinsipnya itu kan harus disampaikan kepada kami. Kita menunggu aja ya, nanti mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita dapat dilaksanakan oleh teman-teman dari penyidik maupun dari jaksa penuntut umum, seperti itu. Tapi ada kewajiban nggak sih Bang dari pihak mereka untuk harusnya memberitahu ke pihak abang sendiri? Ya, jadi pada prinsipnya kan SP2HP itu kan wajib diberitahu kepada kami, ya. Contoh begini, apakah tentang pemanggilan ini contoh ya, tidak usah dulu pada satunya. Terhadap pemeriksaan siapa dengan siapa dan bagaimana setiap bulan ini kan harus diberitahu kepada kami. Apalagi dengan perkembangan proses seperti tahapan ini, itu wajib disampaikan kepada kami ya, sebagai kami pelapor ya. Oke, yang lain? Kami kan tanggal 28 kita bilang dari mekanisme baru diumumkan sekarang seperti apa sih mekanisme P21 di mana sebenarnya Bang? Itu proses administrasi ya. Surat itu diketahui dijelaskan ada tanggal 28 Mei ya, itu dibuat P21. Nah itu kan ada proses. Mungkin penandatanganannya secara resmi, pengirimannya ke penyidik itu, kemudian penyidik menerima secara resmi, barulah semacam ada bahasa disposisi dari pernyataan diterima secara resmi tanggal hari ini tanggal 2. Diketahuinya kalau P21 dari pihak kejaksaan sudah jelas pengirimannya tanggal 30 ya. Tanggal 2. Jadi itu proses administrasi saja. Yang dianggap ya sudah diterima, tinggal menunggu aja tahap penyerahan tersangka dan barang bukti. Jadi kan mendadak ya? Saya pikir ya nggak mendadak lah. Kalau mendadak itu batas-batas siapa yang mau bekerja itu profesional semua ini, para jasa, para penyidik, saya pikir udah terbiasa lah menjalani seperti itu. Bahkan dimulai pas titik terakhir. Ya, memang diharapkan hari ini tanggal 2 itu penyerahan tahap 2. Tapi kenyataannya karena ada sesuatu masalah yang menurut dari pihak sana sakit, ya kita lihat juga. Jadi kita sebenarnya masih menunggu dari pemberitahuan dari tahap 2. Ya mungkin sampai itu ya. Oke. Yang lain? Cukup? Boleh nggak? Ya.